Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwah kelas 12 IPS, sama Future Kid, hafizakumullah. Ya, berikut kita sampaikan pengayaan ulang untuk persiapan praktikum dan ujian sekolah. Kali ini kita akan membahas kembali tentang harga pokok penjualan dan perusahaan dagang. Nah, harga pokok penjualan itu apa? Ya, kita sudah berapa kali membahas, harga pokok penjualan itu istilah untuk mencari berapa nilai dasar dari barang yang telah dijual selama periode tertentu. Jadi masih harga pokok penjualan, bukan harga penjualan, yaitu hal yang berbeda. Nah, harga pokok penjualan itu ditentukan oleh beberapa komponen. Pertama, persediaan awal barang dagang ya, dari hasil stok opnam dari periode sebelumnya, atau memang persediaan awal barang dagang yang terjadi dari pembelian pertama kalinya. Lalu persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir ini merupakan persediaan akhir barang yang tersedia di akhir periode hasil dari stok opnam. Ya, setelah adanya penyesuaian. Penyesuaian itu adalah hasil dari stok opnam bagian gudang. Nah, itu disebut sebagai persediaan akhir barang dagang. Nah, di sini disebutkan juga adanya pembelian bersih. Pembelian bersih itu adalah pembelian barang setelah ditambah biaya yang diperlukan untuk mengangkut barang tersebut dan dikurangi bila adanya potongan pembelian dan retur pembelian. Nah, itu adalah disebut sebagai pembelian bersih. Nah, faktor pengurang lainnya adalah dari hasil stok opnam menyatakan adanya kerusakan barang atau kehilangan barang dagang. Ini istilah-istilah ya dalam menghitung harga pokok penjualan. Nah, ini kita langsung bahas secara contoh. Nah, di sini tadi kita ketahui adanya persediaan awal. Persediaan awal ini merupakan hasil stok opnam dari akhir periode sebelumnya. Ini disebut persediaan awal periode. Lalu selama periode yang ada di contoh soal ya misalnya ya, itu disebutkan adanya pembelian barang dagang. Nah, nilainya sesuai yang ada di soal nanti ya. Ini adalah metodenya dahulu. Pembelian barang dagang, dia ditambah dengan beban angkut pembelian. Jadi beban angkut pembelian itu menambah nilai barang dagang tersebut. Di sini menambah ya. Di sini disebut sebagai total pembelian. Lalu terjadinya retur pembelian. Retur pembelian itu bisa karena barangnya reject tidak QC dari si penjual, ya, dikembalikan setelah dicek oleh si pembeli, ataupun bisa karena tidak sesuai dengan spesifikasi pembelian. Nah, jadi ada barang yang salah masuk ke pengiriman. Lalu yang kedua, terjadi adanya potongan atau diskon pembelian karena akad yang terpenuhi ya. Akad pembayaran yang terpenuhi. So, kita sudah bahas di perihal akad transaksi perusahaan dagang. Nah, kedua komponen ini setelah ditambah, totalnya itu akan mengurangi nilai pembelian tadi, ya. Nah, ini adalah total potongan pembelian. Retur pembelian dan potongan atau diskon pembelian itu menjadi potongan pembelian, mengurangi nilai pembelian yang di poin sebelumnya. Jadi ini sebagai total pembelian dikurangi dengan total potongan pembelian, kita dapatkan nilai pembelian bersih ya, nilai pembelian bersih. Nah, persediaan awal yang tadi sudah diketahui ya, pertama ditambah dengan nilai pembelian bersih itu disebut sebagai nilai barang tersedia untuk dijual. Ya, bisa jadi nilai barang tersebut merupakan nilai barang tersedia untuk dijual selama kita bisa bilang selama periode pakai tablet malah kurang jelas, lebih jelas pakai mouse tekanannya. Maaf. Nah, di sini sudah diketahui ya nilai barang tersedia untuk dijual selama periode tersebut, yakni persediaan awal ditambah pembelian bersih selama periode tersebut.
diketahui selama periode tersebut, entah bulan atau tahun, barang tersedia untuk dijual itu adalah ini. Lalu dari bagian gudang, dia melakukan stok opnam, dia memberi kabar bahwa adanya persediaan barang akhir itu nilainya sekian. Nah, yang nilai barang tersedia tadi dikurangi dengan persediaan akhir. Itu kita dapati nilai harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan adalah nilai barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang akhir hasil stok opnam. Nah, kita masuk ke terapannya aja, biar lebih mudah difahami. Tapi alurnya adalah paten demikian. Nah, bisa jadi, kayak kita kemarin sudah bahas, yang dicari itu adalah variabel yang di tengah. Ya, bisa jadi yang dicari ini, ya, retur, potongan dalam soal ya. Nggak harus harga pokok penjualan. Nah, ini soalnya. Ada data keuangan dari perusahaan dagang Gatan bulan Desember. Dia persediaan barang awal diketahui, pembeliannya diketahui, beban angkut diketahui, retur, dan potongan. Berarti variabel yang ada di rumusan tadi ada semua nilainya ya. Nah, berarti kita tinggal terapkan. Juga berikut diketahui nilai persediaan barang dagang akhir 35 juta dari hasil stok opnam. Ditanya adalah harga pokok penjualan. Nah, ini sesuai dengan urutan rumus saja ya, tinggal masukkannya. Nah, dari persediaan barang awal diketahui 25 juta, lalu pembelian 80 juta ditambah 2 juta, beban angkut pembelian itu menambah nilai total pembelian. Lalu berikutnya tercatat, jadi setelah barang dagang itu sampai, ya, terjadi retur pembelian 4 juta, ditambah adanya potongan pembelian 2 juta. Nah, retur pembelian dan potongan pembelian ini tertotal 6 juta, dia mengurangi nilai total pembelian. Bahasanya agak muter-muter ya, itu aja seolah-olah bahasanya. Nah, dari total pembelian dikurangi dengan potongannya, kita dapatkan nilai pembelian bersih. Nah, di sini disebutkan ya, nilai pembelian bersih itu adalah proses dari nih sampai ke sini. Itu prosesnya ya. Ya, dari sini sampai ke sini baru ketemu pembelian bersih. Nah, persediaan awal tadi 25 juta ditambahlah dengan pembelian bersih ini ya, selama periode tersebut kita dapatkan nilai barang tersedia dijual 101 juta selama periode. Nah, dari bagian gudang memberitahu bahwa hasil di akhir periode juga ada data. Datanya ini data barang akhir, nilainya 35 juta dari hasil stok opnam. Maka kita dapatkan harga pokok penjualan nilainya adalah 66 juta. Ya, 66 juta. Nah, bila terjadi pengurangan persediaan akibat adanya kerusakan, nah itu dia akan mengurangi di sini ya. Dia posisinya akan di sini. Nilai barang tersedia untuk dijual 101, terus terjadi catatan kehilangan dan kerusakan. Dia nilainya di sini. Hilang atau rusak. Atau rusak. Tersisa 66 juta rupiah. Bukan tersisa, maaf. Harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya diketahui 66 juta. Ini adalah harga dasar barang yang terjual selama periode tersebut, 66 juta. Nah, kita masuk ke halaman berikutnya lagi. Setelah tadi kita sudah mendapatkan nilai harga pokok penjualan, nah kita akan bahas tentang laba kotor dan laba bersih secara sederhana untuk perusahaan dagang. Laba kotor itu adalah harga penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, sesimpel itu aja ya. Harga penjualannya berapa sih? Nah, lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, laba bersih itu adalah laba kotor tadi yang sudah kita dapatkan misalnya dalam perhitungan, dia akan dikurangi dengan biaya-biaya operasional perusahaan. Nah, baru kita dapatkan nilai laba bersih. Kita langsung ke contoh. Untuk menghitung laba perusahaan, nah tadi sudah diketahui ya dari perhitungan sebelumnya, harga pokok penjualannya 66 juta. Ini data baru. Nilai penjualan, nilai ya, data penjualan
senilai 126 juta. Terjadi retur penjualan, artinya ada orang yang balikin barangnya. Jadi sama aja dengan posisi sebelumnya, kita yang mengembalikan barang. Nah, sekarang orang balikin barang. Lalu terjadinya potongan penjualan. Potongan penjualan ini ya karena ada klien yang membayar tepat waktu sesuai dengan akad diskon. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, mulai laba kotor penjualan. Laba kotornya adalah penjualan dikurangi dengan pengurang-pengurangnya. Ini rotur dan potongan penjualan ini mengurangi nilai penjualan. Berarti 126 dikurangi 5 juta retur dan dikurangi potongan penjualan 5 juta. Tersisa 116 juta rupiah. Penjualan bersih. Tadi pembelian bersih, ini penjualan bersih. Dikurangilah dengan HPP yang pertama tadi ya, 66 juta di atas ini. Nah, berarti di sini dituliskan adanya laba kotor 50 juta ya, 116 dikurangi 66 juta rupiah. Nah, insya Allah mudah ya untuk menghitung laba kotor. Nah, kita masuk lagi ke laba bersih. Diketahui lagi nih, ada biaya-biaya operasional. Nah, biaya operasional ini setelah ditotal, diketahui nilainya 25 juta. Nah, 50 juta laba kotor usaha yang sudah dihitung di halaman sebelumnya, dikurangi dengan total biaya usaha. Nah, di sini diketahuilah laba bersih usahanya 25 juta rupiah. Ya, insya Allah mudah dimengerti ya. Bila ada yang benar-benar antum belum pahami atau antum ingin tanyakan, silahkan. Namun antum bisa mengulang-ulang. Insya Allah kita tadi sudah mencoba membahasnya secara step by step ya, nggak kita skip ya. Jadi dari atas ke bawah urutannya. Semoga membantu antum dalam persiapan praktikum dan ulangan sekolah. Juga semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semua, ya termasuk kami yang mungkin berbagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.